Hai semuanya, kembali lagi sama aku Devi Livia Puspita di podcast Bincang-Bincang Sejarah. Nah, apa kabar kalian semua? Udah lama kita tidak berbincang-bincang di podcast. Jadi sekarang aku bakal mengajak kalian untuk mengenal atau membahas salah satu tokoh sejarah yang mungkin jarang diketahui atau memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia dan khususnya anak-anak muda. Podcast kali ini aku bakal ngebahas tokoh tersebut dan kita bakal tahu wah, siapa nih tokohnya gitu. Tokoh ini tuh adalah tokoh perempuan yang pergerakannya itu sangat membantu para kaum perempuan dulu yang sangat tertindas. Siapa itu? Tokoh ini bernama Siti Rohana Kudus. Siti Rohana Kudus ini adalah salah satu pejuang emansipasi wanita yang berasal dari Sumatera Barat. Rohana Kudus ini dahulu tuh memang melihat gitu ya, kaum perempuan tuh sangat tertindas dari kaum laki-laki. Karena pada zaman dahulu, kaum laki-laki itu pendidikannya lebih di atas, lebih tinggi daripada perempuan. Nah, perempuan itu dari dulu hanya diperbolehkan di rumah saja gitu. Sedangkan kaum laki-laki ini mereka bisa belajar, bisa mengenal tulisan, baca menulis. Sedangkan kaum perempuan itu tidak, karena mereka itu hanya ibaratnya tuh mereka hanya bekerja di rumah gitu. Jadi nggak perlu pendidikan. Melihat bagaimana situasi saat itu, makanya nih, Rohana Kudus akhirnya mempunyai inisiatif untuk mana ya, biar kaum perempuan ini setara dengan laki-laki, biar perempuan ini maju gitu, enggak stuck gitu ya di sini gitu. Maka dari itu, yuk kita bahas apa aja sih pergerakan yang dilakukan beliau untuk kaum perempuan. Sebelum kita membahas apa saja sih pergerakan beliau yang dilakukan untuk kaum perempuan, kita kenal dulu yuk sama Rohana Kudus ini. Rohana Kudus ini atau yang bernama lengkap Siti Rohana Kudus ini lahir di Kota Gadang pada tanggal 20 Desember 1884. Rohana Kudus ini lahir dari Muhammad Rasyad Maharja dan Kiam, yang seorang ayahnya ini adalah seorang jurnalis, sedangkan ibunya ini hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Jalanan Rohana Kudus dalam menempuh pendidikannya itu sangat panjang ya. Jadi pada saat Rohana Kudus masih kecil, saat usia 6 tahun, Rohana Kudus ini tinggal di Alahan Panjang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang jaksa dan istrinya. Nah, pada saat itu, Rohana Kudus ini diajarkan bagaimana membaca dan keterampilan menulis gitu. Lalu diajarkan juga agama oleh seorang istri jaksa ini. Saat Rohana Kudus ini sudah menginjak usia 8 tahun, dia pun pindah ke Talu. Nah, melihat beberapa anak-anak di Talu atau kebanyakan anak-anak di situ tuh masih belum mendapatkan pendidikan. Maka dari itu Rohana Kudus pun mengajarkan anak-anak tersebut di rumahnya. Beliau ini banyak mengajarkan cara membaca dan menulis kepada teman-temannya. Nah, karena pergerakan atau kegiatan beliau ini, akhirnya ayahnya pun mendukung gitu dengan membelikan beberapa buku untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan Rohana Kudus kepada anak-anak di daerah Talu. Saat Rohana Kudus ini sudah menginjak usia 17 tahun, akhirnya Rohana Kudus pun pulang kembali ke asalnya, yaitu Kota Gadang. Itu ia tinggal bersama neneknya, dan dari neneknya ini beliau belajar bagaimana cara menjahit, menyulam, dan keterampilan lainnya. Karena pada saat itu neneknya ini adalah seorang pengrajin yang terkenal di desanya. Nah, melihat bagaimana sih ketertindasan kaum perempuan saat itu, akhirnya Rohana Kudus pun membuat pergerakan yang dilakukan untuk mengeluarkan kaum perempuan yang tertindas dan menaikkan derajat kaum perempuan agar kita bisa ikut belajar, tidak hanya kaum laki-laki saja. Akhirnya pun pada 11 Februari 1911, Rohana Kudus pun mendirikan sebuah sekolah di Kota Gadang bernama Kerajinan Amai Setia.
Sekolahan ini ditujukan kepada kaum perempuan ataupun bisa kaum laki-laki juga untuk menempuh pendidikannya untuk belajar bagaimana cara membaca dan menulis. Kerajinan Amal Setia ini memang diperuntukkan bagi kaum perempuan yang saat itu tertindas atau tertinggal dalam segi pendidikan dari kaum laki-laki. Jadi memang di situ di sekolahan itu kaum perempuan ini sangat diajarkan gitu ya, apalagi di desanya di Koto Gadang. Kerajaan Amal Setia ini, Rohana Kudus ini berperan sebagai guru lah, diajarkan bagaimana membaca menulis. Adapun Siti Rohana Kudus juga menambahkan bagaimana tentang agama. Jadi Rohana Kudus ini tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, namun ada mata pelajaran lain selain membaca menulis, yaitu misalnya belajar agama, lalu diajarkan keterampilan bagaimana menjahit, terus lalu menyulam, dan hingga pembelajaran bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi seorang istri gitu. Di Kerajinan Amal Setia ini memang para perempuan ini banyak diajarkan keterampilan, yaitu untuk membuat sebuah kerajinan, karena selain mereka belajar bagaimana membuat kerajinan, mereka juga bisa mencari rezeki dari hasil kerajinan mereka. Kerajinan Amal Setia ini tidak hanya untuk belajar, namun bisa juga untuk sambil mencari uang bagi kaum perempuan. Jadi sekolah Kerajinan Amal Setia ini tuh mengajarkan bagaimana membaca, menulis, mengolah uang, membuat kerajinan, lalu belajar bahasa Belanda, bahasa Melayu untuk kaum-kaum perempuan yang saat itu tertindas. Maka dari itu, sekolah Kerajinan Amal Setia ini sangat membawa perubahan bagi kaum perempuan di khususnya di daerah Koto Gadang ini, sehingga kaum perempuan ini bisa bangkit dari keterpurukan. Pergerakan selanjutnya adalah Rohana Kudus ini membangun sebuah media jurnalistik pertama bagi perempuan yang bernama Sunting Melayu. Sunting Melayu ini adalah sebuah media atau surat kabar yang didirikan oleh Rohana Kudus untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat di tulisannya atau di korannya ini. Rata-rata korannya ini bersisi tulisan tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Surat kabar Sunting Melayu ini pertama kali terbit pada 1912 sampai terakhir terbit itu 1921. Dan di Sunting Melayu ini rata-rata jurnalisnya ini adalah kaum perempuan yang memang ingin menuangkan pikirannya untuk bagaimana sih kita itu bisa keluar dari keterpurukan ini. Dia ini itu banyak sekali menuangkan bagaimana pendidikan ini sangat penting bagi kaum perempuan gitu. Jadi kaum perempuan itu tidak hanya di rumah saja, tapi kaum perempuan juga bisa gitu, setara dengan laki-laki. Penerbitan Sunting Melayu ini tuh mendapat respon yang bagus atau respon yang hangat dari para masyarakatnya. Para masyarakat ini banyak sekali yang menunggu terbitan-terbitan Sunting Melayu karena memang tulisan-tulisan ini itu sangat membawa pengaruh yang positif gitu kepada masyarakatnya. Tulisan-tulisan ini tuh biasanya mencakup akan kepentingan kaum perempuan dari segi pendidikan, perawatan anak, memasak, membuat kerajinan, dan lain-lainnya. Lalu selain berbentuk artikel, Sunting Melayu ini juga rata-rata ada juga yang berbentuk syair. Melayu ini pun mempunyai moto sendiri. Nah, moto itu berbunyi, bertakuk, bertambah ilmu, dan kepandaian perempuan. Moto ini tuh adalah moto yang menunjuk semangat Sunting Melayu untuk membawa perempuan ini agar bisa mendapat pendidikannya atau bisa setara dengan kaum laki-laki yang saat itu kaum perempuan itu ditindas gitu dan tidak perlu pendidikan, namun pada kenyataannya perempuan juga membutuhkan pendidikan. Sepanjang perjalanan Sunting Melayu ini tidak pernah mendapat kritikan dari pemerintah Hindia Belanda, karena pada saat itu Sunting Melayu ini malah mendukung gitu Hindia Belanda. Ada salah satu tulisan yaitu mengenai peringatan kemerdekaan tanah Belanda dari penjajahan Prancis, dan disebutkan juga di surat kabar itu bahwa Hindia Belanda ini
menjajahnya itu tidak seperti Perancis. Maka dari itu, selama 9 tahun Sunting Melayu ini hadir, ini tuh sangat membawa pengaruh bagi perempuan-perempuan dan masyarakatnya saat itu di Kota Gadang khususnya untuk lebih terbuka lagi bahwasannya pendidikan kaum perempuan itu sangatlah penting. Nah, itu tadi adalah 2 pergerakan yang dilakukan Rohana Kudus untuk memajukan kaum perempuan. Maka dari itu, pada 2019, akhirnya Joko Widodo pun meresmikan Rohana Kudus sebagai salah satu pejuang emansipasi wanita yang berasal dari Kota Gadang. Dari pembahasan yang aku tadi jelasin, sekarang jadi tahu kan siapa sosok Siti Rohana Kudus itu? Semoga dari podcast ini bisa membawa pengetahuan bagi kalian yang nonton. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu siapa sih orang-orang yang berjuang untuk kita pada zaman dahulu. Apalagi ini adalah salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita selain R.A. Kartini atau Cut Nyak-Dien yang ternyata sangat membawa pengaruh atau perubahan yang sangat besar kepada perempuan-perempuan pada masa itu. Dan impact-nya pun bisa dirasakan hingga sekarang gitu. Perempuan-perempuan pun ada yang menjadi jurnalis juga gitu. Karena beliau ini adalah, Rohana Kudus ini adalah seorang jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Sekarang jadi kenal kan siapa sosok Siti Rohana Kudus ini? Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, aku bahas mengenai salah satu tokoh pejuang ini. Dan kita akan kembali lagi di next podcast yang akan berbeda lagi temanya. Jangan bosan-bosan menonton podcast aku. Maka dari itu, aku Devi Livia Puspita pamit undur diri dari podcast kali ini. Bye, sampai jumpa di podcast berikutnya.